Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat masuk. Iya, duduk dulu. Iya, Oke. Halo, Nadia ya. Gimana kabarnya Nadia hari ini? jujur Bu, lagi kurang semangat, kepalanya rasanya penuh pikiran gitu, nggak bisa diem. Kepalanya penuh ya. Bisa diceritain lebih lanjut gak sih apa yang biasanya terjadi saat kamu ngerasa kayak gitu? Aku sering banget Bu scroll TikTok atau Reels Bu. Awalnya cuman pengen hiburan, tapi akhirnya malah berjam-jam dan ngerasa otaknya aku tuh capek banget. Oh, jadi kamu itu ngerasa kecanduan konten digital gitu ya dan susah berhenti. Sampai akhirnya pikiran kamu tuh kayak ngerasa lelah gitu. Ya Bu, dan pas mau belajar itu malah susah fokus. Oke. Eh, Berarti kamu sadar kan dengan kebiasaan kamu itu tuh mengganggu fokus kamu belajar. Iya banget Bu. Oke Nadia, hari ini Ibu akan coba pakai pendekatan CBT supaya kamu itu bisa memahami pola pikir dan perilaku yang bikin kamu tuh susah lepas dari kebiasaan itu. Lalu belajar mengganti dengan pola yang lebih sehat. Jadi yang pertama, Ibu mau tanya nih, kapan sih terakhir kamu ngalamin kayak hal kayak gitu saat kamu mau belajar tapi malah ke distract sama HP? Baru tadi malam, Bu. Aku niatnya mau ngerjain tugas, tapi malah buka HP dan scroll video. Tahu-tahu udah 2 jam lewat. Oh, waktu kamu buka HP itu pikiran apa sih yang muncul di kepala kamu? Aku mikir-mikir sebentar aja deh, refreshing gitu, Bu. Dikit aja, tapi ya gitu nggak pernah sebentar. Eh, gitu. Kira-kira saat kamu kayak mikir begitu tuh gimana perasaan kamu? Awalnya tenang, Bu. Tapi pas sadar waktu kebuang, aku nyesel banget. Oke, jadi pikiran sebentar aja itu tuh ternyata nggak ngebantu kamu ya, malah bikin kamu stres. Iya, Bu. Oke, nanti sekarang kita coba ubah cara berpikir itu ya. Kalau misal pikiran otomatis kamu tuh kayak sebentar aja, kira-kira bisa diganti dengan pikiran yang lebih realistis nggak sih atau kayak menolong gitu? Mungkin aku buka HP sekarang, nanti tugas nggak kelar. Pikiran kamu kayak gitu ya. Bagaimana sih perasaan kamu waktu mendengar kalimat itu? Kayak lebih sadar aja Bu, jadi kayak inget biar aku nggak kejebak. Oke, bagus. Ini yang disebut rekonstruksi kognitif. Jadi Ya, mengganti itu pikiran yang irasional itu menjadi pikiran rasional itu kayak membantu kamu untuk menuntun perilaku sehat. Jadi kalau misalnya kamu mikirnya main HP ini sebentar aja, terus padahal bisa scroll berjam-jam itu enggak. Kamu bisa mengganti pikiran kamu dengan kata-kata kalimat yang tadi kamu pikirin gitu. Kamu mau coba nerapin pikiran baru itu minggu ini? ya Bu, aku mau coba banget. Oke. Eh, jadi aku tuh punya alat bantu namanya talk record. Isinya itu ada 3 kolom. Yang pertama itu ada situasi, pikiran otomatis, dan pikiran pengganti. Contohnya nih, di situasi kamu mau belajar, kamu tuh malah buka TikTok. Terus pikiran otomatisnya itu kamu pikirnya sebentar aja kan. Jadi pikiran penggantinya kalau aku buka HP sekarang nanti waktu belajarku tuh habis gitu. Jadi kamu ngisi-ngisi gitulah dari situasi, pikiran otomatis dan pikiran penggantinya tuh apa. Eh, Gimana kalau kamu isi lembar ini setiap kamu merasa tergoda buka HP? Kayaknya bisa Bu, aku jadi lebih sadar kapan aku ke distract. Oke. Jadi kamu bersedia nih isi talk record ini selama seminggu ke depan? Ya Bu, aku siap. Oke, ini ya. Sekarang kita coba nih buat eksperimen kecil. Jadi kamu tuh akan menguji apakah
membatasi waktu HP itu benar-benar bikin kamu tuh lebih fokus. Yang pertama, menurut kamu langkah kecil apa sih yang bisa kamu mulai per hari? Mungkin aku bisa aktifin screen time limit satu jam per hari. Terus taruh HP jauh waktu belajar. Oke, kalau kamu lakuin itu, apakah kamu yakin bisa lebih fokus? Iya, aku yakin Bu. Oke, bagus. Jadi itu tuh disebut behavioral experiment. Kamu akan coba perilaku baru, lalu kita lihat hasilnya minggu ke depan ya. Iya Bu. Oke. Nadia, ibu mau tanya nih. Biasanya kalau kamu nggak main HP, kamu bingung mau ngapain nggak? Mau ngapain nggak? Banget Bu, kadang malah gabut. Aktivitas positif apa yang biasa kamu lakukan sebagai pengganti scrolling TikTok? Aku suka nulis jurnal dan jalan sore Bu. Nah, itu tuh bagus banget loh. Jadi dari kegiatan positif tersebut, kita buat jadwal harian ya. Iya Bu. Jadi, ibu tulis nih, pagi kita belajar 2 jam. Terus siangnya kita journaling 15 menit, kayak kamu nulis-nulis apapun itu. Terus sorenya itu jalan santai, tapi tanpa megang HP ya. Terus malamnya refleksi, kayak yang terus malamnya itu refleksi sama isi talk record yang ibu berikan tadi. Nah, jadi yang ibu tulis ini itu disebut activity schedule ya. Jadi kayak aktivitas sehari-hari kamu itu tuh di biar terarah gitu tujuannya. Jadi kamu tuh nggak keisi konten digital terus, kayak nggak fokus ke HP terus gitu. Rasanya kayak hidupku mulai lebih teratur Bu. Oke. Selama seminggu kamu juga perlu ngelakuin self monitoring. Jadi catat setiap kali kamu ngerasa pengen buka HP. Terus tulis jam berapa, kenapa kamu pengen buka HP, dan apa perasaan kamu setelah buka HP itu. Kamu bisa lakuin pencatatan kecil itu kayak di jurnalmu yang ibu saranin tadi ya. Iya Bu, aku suka nulis juga soalnya. Oke, kira-kira dengan mencatat itu semua, kamu bakal lebih peka nggak sama kebiasaan kamu sendiri? Iya Bu, aku bakal bisa lihat polaku sendiri. Oke. Jadi dari sesi kita hari ini ya, Nadia, hal apa sih yang bisa kamu pelajari tentang diri kamu? Aku sadar ternyata yang bikin aku stuck itu bukan HP-nya, tapi pikiran aku sendiri. Pikiran sebentar saja itu beracun banget. Oke, betul Nadia. Jadi pikiran kecil itu bisa memicu perilaku besar. Tapi kamu udah belajar kan cara mengenali dan menggantinya dengan pikiran sehat. Kalau mau lanjut evaluasi minggu depan, setelah kamu coba semua tugas CBT-nya ya. Mau banget Bu, aku pengen lihat progres aku. Oke, bagus. Jadi tugas rumah kamu itu tadi yang pertama, isi talk record setiap hari. Terus yang kedua, lakukan behavioral experiment. Jadi screen time-nya limit gitu. Kayak dikurang-kurangin. 3 itu isi jurnal self monitoring dan activity schedule. Itu yang ibu kasih tahu tadi ya, aktivitasnya itu pagi, siang, sore, malam itu apa aja. Nah, gitu. Itu tugas rumah kamu. Siap Bu, terima kasih udah bantu aku lebih sadar sama kebiasaan ini. Sama-sama ya Nadia. Kamu udah mulai langkah besar buat keluar dari breakout. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya, di jam ini dan di ruangan ini. Baik Bu. Oke Bu, aku izin pamit ya. Iya Nadia, ini boleh dibawa. Iya.